Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kali ini bersama kita lagi di Formasi Podcast episode kedua, Sharing, Inspiring, and Living. Oke, kali ini bareng aku Dila, dan di depan aku ini udah ada someone yang spesial banget pastinya di episode kali ini ya. Ada Mas Panji Putra Arianta. Halo, selamat sore Mas Panji. Halo Dila, selamat sore. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oke Mas Panji, di sore-sore kali ini sambil nunggu buka puasa ya Mas Panji ya. Bener, aku udah nyiapin es buah. Udah nyiapin es buah nih. Aduh enak banget, seger banget sih ya. Aduh ngebayangin itu tuh jadi kebayang-bayang terus deh. Jangan sampai batal dulu ya. Yuk, Jangan lanjut sampai ya. batal dulu. Oke, gimana nih kabarnya Mas Panji? Alhamdulillah baik. Di hari-hari awal puasa emang agak kaget ya. Agak kaget. Tapi alhamdulillah baik. Gimana Dila? Alhamdulillah baik juga nih Mas Oke, Panji. Apalagi lagi ngobrol kayak gini tambah semangat nih harinya. Absolutely. Asik. Nah Mas Panji sini itu Mahadiksi tahun berapa sih Mas? Aduh, ditanyain tahun ya. Ini emang agak sensitif ya. Tapi it's okay, I will answer your questions. Aku Mahadiksi angkatan 2018. Oh, 2018. So sekarang aku udah semester, coba tebak berapa? Semester akhir sih. Akhir banget ya, 8 ya. 8 Oke, aku gitu. semester 8. Dan teman-teman semuanya, ini Mas Panji ini belum lama ini datang jauh dari Turki, betul ya Mas Panji ya? Ya, bisa dibilang gitu ya. Kalau boleh tahu, ke Turkinya itu acara apa sih Mas Panji? Oke, thank you banget Dila atas pertanyaannya ya. Di Turki itu aku selama sekitar kurang lebih 1 bulan. Aku mengikuti program International Movement. International Movement. Iya, benar banget. Di sana aku banyak berkegiatan di sana. Jadi ada kesibukan tapi ditambah kesibukan lain gitu ya? Bukan sibuk sih. Bukan sibuk. Karena aku percaya orang yang menyatakan dirinya sibuk adalah orang yang justru paling rugi di dunia. Karena artinya gini, kita tuh sebenarnya nggak sibuk ya. Tapi masing-masing dari kita tuh punya porsi untuk melakukan sesuatu. Iya. Nah, porsi itu jangan kita ibaratkan sibuk, tapi lebih ke pengabdian kayak gitu. Pengabdian Bener gitu banget. ya. Pengabdian untuk diri kita sendiri, hidup kita sendiri, dan orang lain gitu. Dan orang lain gitu ya. Itu aku memaknai kesibukan itu seperti itu. Itu kegiatan itu gimana sih Mas Panji bisa mendapatkan itu gitu Mas? Oh, I see. Jadi prosesnya aku bisa join di program itu. Jadi pertama, aku cerita dulu latar belakangnya. Di sebelum aku daftar program itu, mungkin 1 tahun sebelumnya, saat aku semester 6 kalau nggak salah, itu aku mendaftar program IISMA. Itu apa tuh Mas? Itu program pertukaran mahasiswa dari Kementerian Dikti. Kementerian Dikti. Jadi untuk kampus-kampus di bawah Dikti. Nah, saat aku register di websitenya, itu aku masukin nama aku selesai. Kemudian aku masukin nama kampus kita. Iya. Kampus kita tidak terdetek. Tidak terdetek? Iya. Why? Itu kenapa Mas? I don't know why, karena mungkin kampus kita belum masuk di kampus Merdeka, itu bisa jadi. Dan dari situ aku udah ngerasa, oh my goodness, aku baru mau daftar aja nggak bisa loh. Nah, dari situ aku dapat motivasi. Oke Panji, kalau kamu pengen keluar negeri untuk mengambil ilmu di luar negeri, tidak harus dengan program itu. Banyak jalan untuk kamu menggapai mimpimu. Nah, aku dari situ struggle untuk mencari info terkait dengan student exchange, dan alhamdulillah aku dapat info terkait international movement itu, kemudian aku register. Nah, tahapnya kompleks banget sih. Pertama aku register pakai seleksi berkas dulu, CV, motivation letter, paper juga. Jadi every single candidate yang mau daftar itu harus ngirim paper dulu. Nah, setelah lolos administrasi, kita wawancara. Ada wawancara juga ya? Interview Mas, ya? pasti. Wah. Interview, dan ada hal unik saat aku interview itu, saat aku geladi bersih waktu nge-MC di ICIS di Hotel Sunan. Itu aku sudah tanda kutip dioyak-oyak sama PIC-nya untuk segera kita mau geladi nih. Tapi aku masih wawancara di situ. Jadi memang poinnya dalam kita menggapai sebuah mimpi yang kita cita-citakan, ada banyak hal yang harus dikorbankan. Dan biasanya setelah pengorbanan itu akan muncul hal-hal indah setelahnya. Nah, ini salah satunya Mas. Nah, benar sekali. Jadi perjuangannya tuh banyak banget dan harus sampai mengorbankan salah satu gitu. That's true ways, bener banget. Dan mungkin ada timbal baliknya dari program itu. Absolutely Dila. If we join some program, pasti kita dapat insight di situ.
dapat masukan, kemudian dapat hal yang bisa kita buat pembelajaran. The first thing yang bikin aku ngerasa bersyukur banget bisa join di program itu. Pertama, aku bisa merasakan bagaimana kultur kemudian kondisi sosial di luar Indonesia. Karena to be honest, Indonesia dengan Turki itu berbeda culture-nya, absolutely. Beda banget tuh, Mas. Beda banget dari kebudayaan, kemudian dari suhunya. Di sana itu pas aku winter, musim salju. Wah. So I ever try gak gimana rasanya salju. Seneng banget. Seneng banget gimana aku lempar-lemparan salju. Bener sekali. Paling ya yang ada di Jakarta itu mungkin. Bener ya, di dalam gedung ya. Gitu. Kemudian di sana aku juga banyak sekali pengalaman terkait bagaimana Islam itu hidup di sana. Yang kita tahu kan kalau Turki itu mungkin perspektif dari kita ya, yang belum tahu mungkin yang belum pernah ke sana itu, Turki itu negara yang Islam, ketat banget Islamnya gitu. Islam gitu banget. Oh my god. Kalau menurut Mas Panji gimana? I think based on my experience ya, that's something wrong. Something wrong. Sesuatu yang salah dalam pertimbangan tertentu. Jadi gini. Di sana itu, kalau aku kan di Istanbul, apartemenku di Istanbul, itu lebih ke Eropa. Lebih ke Eropa? Lebih ke Eropa culture-nya. Dan di sana kan banyak orang-orang sekuler. Artinya dia dalam tanda kutip cuman Islam KTP kalau di Indonesia. Kadang kita ketemu sama orang, aku tanya, what is your religion gitu misalnya. Nah, mereka jawab Islam. Tapi aku tanya, bisa nggak baca ayat ini di Al-Quran? Nggak tahu. Bahkan ada yang nggak tahu sholat itu berapa rakaat. Mereka nggak tahu. Itu salah satu partnya. Tapi di samping itu di sana juga ada kondisi sosial dan tempat yang di situ memang Islamnya itu kental banget. Ada juga. Ada juga. Jadi aku mengunjungi makamnya Sultan Fatih yang dulu memimpin merebut Konstantinopel yang di perang salib itu. Di situ tuh culture-nya sungguh indah sekali, Dek. Aku tenang di situ. Sore itu aku jalan ngelihat adik-adik itu main futsal, main basket, kemudian ibu-ibu jalan sambil ada yang ngaji juga. Something like a beautiful moment. Wow. Itu yang aku didapetin. Jadi memang ada dua perspektif. Sekuler dan memang Islamnya itu indah di sana. Itu yang bisa aku ceritakan. Dengar cerita dari Mas Panji ini bikin aku ngebayangin enak banget di sana kayaknya deh. Bener banget, enak banget. Ngomongin tentang Turki nih Mas, kegiatan Mas Panji di sana tuh ngapain aja sih? Apakah kayak kuliah juga atau mungkin ada kegiatan lain gitu? Oh, I get the point. Jadi secara garis besar aku di sana itu tidak kuliah ya. International movement is like aku di sana itu konferensi. Jadi kan aku sudah disuruh buat paper. Kemudian I make something presentation di situ. Kemudian aku presentasi ke audience. Audiensnya itu dari beberapa negara. Dari beberapa negara. Itu jadi ada konferensinya. Kemudian kan itu hampir kurang lebih 1 bulan. Nah, untuk mengisi hari tersebut kita biasanya kunjungan studi. Jadi aku ngunjungin kampus-kampus di Turki. Kemudian international organisasi di sana. Aku kunjungi di sana. Jadi hal yang aku dapat adalah bagaimana aku bisa membuka cakrawala pemikiranku untuk lebih terbuka lagi. Ada satu hal yang menurut aku unik nih. Kalau di Indonesia itu demo mahasiswa, itu biasanya kan mendemo mungkin kenaikan BBM, kemudian rancangan undang-undang yang didemo seperti itu. Betul. Di Turki itu jarang banget mahasiswa demo. Jarang banget. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kondisi sosial dan politiknya berbeda atau bagaimana. Ekonominya juga mungkin. Tapi di sana itu demo justru apa? Satu, terkait dengan liberal. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mendukung LGBT. Mendukung LGBT. Iya bener banget. Dan itu yang demo itu mahasiswa dari kampus top di sana. Padahal kan kita bisa lihat Turki itu kan negara Islam ya, mayoritas Islam. Tapi mereka kayak saking open mindednya kah atau gimananya, atau mereka sangat menghargai kebebasan individu sampai mendemokan hal-hal yang sebenarnya itu tabu ya di Indonesia. Aku shock di situ. Wow. Itu sih. Itu hal menarik. Ada hal menarik lainnya mungkin tempat atau makanannya atau bagaimana? Oke, I will share about the food ya, makanannya. Tuh biasa aku nggak suka makanan Turki. Kenapa tuh? Hambar banget asli. Hambar. Kalau di Indonesia kan banyak ada rasa-rasanya gitu. Bener banget. Di sana tuh juga pakai rempah-rempah ya. Tapi rempah-rempah rasanya beda. Misal nih, di sana kan ada yang jual Indomie juga. Iya. Indomie itu juga nggak ada rasanya. Nggak dikasih bumbu-bumbunya? Emang ada bumbunya. Oh, disesuaikan sama negaranya gitu. Betul banget. Sama lidah mereka gitu. Iya betul. Jadi aku di sana kan dari panitia dapat 3 kali makan. Itu makanan Turki semua. Hampir tiap makanan aku nggak bisa habis.
So karena musim dingin, cuaca dingin kan aku lapar juga kan. Iya, betul. Aku tuh masak nasi di sana. Masak nasi. Ada nasi juga, Mas? Ada beras. Oh, ada beras disediain atau Jadi beli? aku beli di apa tuh bahasa Indonesianya? Supermarket. Iya, supermarket. Supermarket di sana aku beli bahan-bahannya, beli sosis, jadi aku goreng sendiri, terus aku beli nasi, aku masak nasi pakai rice cooker di sana. Kan tuh kan aku tinggal di apartemen. Jadi ada pantry-nya gitu. Ada dapur atau tempat makannya di situ. Jadi aku masak sendiri agar perutku terselamatkan. Betul banget. Itu tentang makanan. Oh, itu tentang makanan. Kemudian tentang teman-temanku di sana. Jadi kan aku punya bestie nih di sana. Wadaw. Bestinya tapi orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Iya, yang sama delegasi. Jadi dia itu Nasrani orangnya, aku Islam. Nah, hal unik yang terjadi adalah di saat aku sholat ke masjid di Hagia Sophia, dia ngantar aku ke masjid. Padahal dia Nasrani. Nah, Wow. kemudian di hari Minggu dia mau ke gereja, aku antar dia ke gereja. Jadi aku udah masuk 3 gereja. Mana aja tuh, Mas? Satu itu gereja ortodok, satu gereja Katolik, satu gereja Protestan. Nah, temanku kan dia Kristen Protestan. Jadi dia masuk di 2 gereja itu tidak untuk berdoa, tapi cuma untuk menikmati pemandangan suasananya. Karena mungkin di kepercayaan dia, kalau aku berdoa ya di gerejaku, gereja Protestan kayak gitu. Jadi aku masuk di gereja, dengerin orang-orang nyanyi haleluya dan semacamnya. Mau coba dengerin haleluya? Enggak ya? Skip dulu deh, Mas. Skip ya, oke. Oke, skip ya. Oh ya. Gitu sih yang bikin aku sampai sekarang masih inget dia. Wah, kalau dari delegasinya sendiri Indonesia tuh ada berapa, Mas? Kita ada 23 delegasi. 23. Dan sedikit cerita, aku itu satu-satunya delegasi dari PT KIN. Wah, satu-satunya, Mas. Yang lainnya berarti emang dari negeri. Ada UNS ada, itu presiden BEM-nya, presiden mahasiswanya. Kalau kenal Mas Zaki, dia bolak-balik ke Mata Natswa. Itu dia orangnya emang keren banget sih. Bolak-balik Mata Natswa. No, masih di Mumbai. Kemudian ada juga dari ITB, kemudian IPB, UGM ada juga, UI bahkan ada juga. Dia jurusan kedokteran kalau tidak salah. Airlangga juga ada. Yang paling jauh itu dari Sulawesi. Nah, di situ pertama kali aku lihat delegasi yang lain, aku it's like something insecure. Why? Kenapa, Mas? Kok bisa insecure? Seorang Mas Panji bisa insecure ya? Every single person pasti pernah merasakan insecure ya pasti. Karena aku ngerasa aku berlatar belakang PT KIN sendiri, kemudian melihat mereka yang orang-orang hebat dari universitas-universitas terpandang di Indonesia. Bayangkan loh, UI, UGM, kemudian Airlangga, ITB, IPB. Bisa di. Dan aku bisa bersua dengan mereka. Pertama aku merasakan suatu kehormatan pasti. Bisa punya dapat program bareng mereka, dan pasti aku banyak belajar sama mereka. I like it. Tapi entah kenapa di akhir sesi di awarding ceremony I get the best delegation. Wow. I don't know. Best delegated. Wow, itu keren banget sih dari PT KIN dari univ-univ yang ada di Indonesia, dan Mas Panji termasuk best. Wah. I don't know why. Alhamdulillah. Dan ada satu yang ingin banget aku tanyain sih, Mas. Mas Panji tuh bisa kepikiran, bisa punya motivated buat ikutan itu, ada hal yang melatar belakangnya mungkin dari orang tua atau dari diri Mas Panji sendiri? Oke, thank you banget buat pertanyaannya. To be honest, salah satu ambisiku saat aku masuk kuliah, sebelum aku lulus, aku harus bisa keluar negeri. Aku harus bisa keluar negeri. Makanya aku daftar ISMA. ISMA gagal, ditolak, aku daftar yang ini. Jadi memang itu impianku. Karena dulu waktu SMK kelas 3, aku sudah register kuliah di Malaysia. Iya, tapi ibuku tidak merestui saat aku kuliah jauh-jauh, kemudian aku gagal di seleksi terakhir. Nah, dari situ aku mulai dengan pendekatan-pendekatan, Bu, kuliah ini kalau bisa aku harus keluar negeri sebelum aku lulus. Di samping itu, aku pengen melihat indahnya ciptaan Tuhan gitu loh. Kalau di agama kan ada namanya tadabur alam. Nah, gimana sih rasanya kita tadabur alam tapi ke luar negeri dengan berbeda culture, kemudian geografis dan kondisi sosialnya, itu pasti akan menjadi pengalaman indah bagi kita gitu. Itu salah satu motivasiku kenapa aku melakukan hal tersebut. Itu sih. Tapi dari orang tua sendiri itu mendukungnya, Mas? To be honest, akhir-akhir ini mungkin karena orang tuaku sudah paham bahwa saya sudah dewasa gitu ya, sudah bisa menentukan arahnya mau bagaimana. Mereka merestui apapun yang aku lakukan selagi itu tidak melanggar norma-norma dan hal-hal yang lain yang harus dibatasi gitu. Jadi semisal aku ke overseas, ke luar negeri, orang tua aku sangat support.
Alhamdulillah banget. Dan lebih alhamdulillah lagi kampus kita mendukung banget apa yang aku lakukan. Karena aku sempat dengar bahwasannya programku kemarin itu aku satu-satunya dan pertama kali mahasiswa yang bisa student exchange ke luar negeri sejak kampus ini berdiri. Jadi kan something like oh my goodness, that's really gitu. Dan mungkin itu alasannya mengapa kampus sangat support sekali. Jadi dari segi finance-nya, dari finansialnya aku sangat disupport sekali. Dari uang saku, kemudian bagaimana aku makannya di sana, kemudian tambahan uang saku itu disediain sama kampus. Aku sangat berterima kasih kepada rektor kita, Bapak Profesor Dr. Mudofir, kemudian wakil rektor 3 kita, Bapak Profesor Samsul. Aku terima kasih banget. Kemudian saudara-saudara Bapak Ibu di kemahasiswaan. Thank you so much. Itu sih. Terus ada kemungkinan nggak sih Mas untuk kita Mahadiksi dan juga KIPK bisa seperti Mas Panji atau mungkin yang lainnya begitu? Oke, teman-temanku yang sekarang sambil nunggu azan maghrib ya. Iya betul Bang. Yakinlah teman-teman, aku pribadi adalah mahadiksi. Aku sama seperti kalian berlatar belakang ekonomi prasejahtera. Tapi kita masing-masing memiliki keistimewaan. Istimewaku pasti berbeda dengan istimewamu. Dan istimewamu pasti berbeda dengan istimewaku. Kita tidak boleh membandingkan istimewa kita. Karena masing-masing orang has a beauty. Punya kecantikan, punya keistimewaan. Jadi jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain yang justru membuatmu down. Bandingkan dirimu dengan orang lain untuk mengupgrade dirimu, memotivasi dirimu. Suatu saat nanti apa yang aku lakukan akan lebih di bawah dengan apa yang kamu lakukan. Maka dari itu percaya. Pertama adalah believe in yourself, confident. Percaya dengan dirimu sendiri bahwasanya itu kalian punya kapasitas untuk melakukan sesuatu. Dan aku percaya dengan teman-temanku di Mahadiksi Formasi, kalian punya itu. Tinggal bagaimana kalian melawan rasa takut. Takut itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai ketakutanmu itu membatasi ruang gerakmu untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu yang aku tanamkan untuk teman-temanku sekalian. Jangan seperti Mas Panji. Artinya jadilah dirimu sendiri. Be yourself and be better person than me. Itu yang aku pengen. Kalian harus lebih dari aku, cetakkan sejarah lebih dari aku, dan aku yakin kalian pasti bisa. Itu sih yang bisa aku sampaikan buat teman-teman Mahadiksi. Masya Allah, keren banget sih Mas Panji. Oke, mungkin dari Mas Panji sendiri ada kayak closing statement untuk teman-teman Mahadiksi, tips and trick mungkin atau yang lainnya. Oke banget, nggak kerasa ya, nggak kerasa. Iya ini udah bentar lagi azan ya. Maghrib. Atau aku azanin sekarang aja, nggak boleh ya? Oke. Tidak boleh. Oke, pertama thank you banget untuk Dila yang sudah memfasilitator diskusi kita, dan terima kasih buat Forfest. Rest Forecast, it's okay, Rest Forecast. Forfest nanti bentar lagi ya pasti ya, bentar lagi. Aku nunggu banget nih Forfest yang chapter 2 ini. Yang di Formasi. Jadi terima kasih buat tim dari dari podcastnya, Rest Podcastnya dari Formasi. Terima kasih sudah memberikan aku ruang untuk sharing. Teman-temanku sekalian, apa yang aku sampaikan tadi bahwasanya every single person has a beauty. Setiap orang itu memiliki kecantikan masing-masing. Baik kecantikan dari personality, kecantikan dari segi fisik, kecantikan dari segi psikologi. Kalian pasti ada. Dan tolong, dan aku dorong teman-teman sekalian untuk menunjukkan show up your beauty. Artinya bukan kalian mejeng ke pinggir jalan untuk menunjukkan kecantikan kalian secara fisik, no. Tapi apapun yang kalian miliki, jangan pernah insecure dengan itu. Jangan pernah takut untuk menunjukkan eksistensimu dalam arti kemampuanmu. Karena orang yang memiliki ketakutan untuk melangkah di langkah pertama, itu mengakibatkan mimpi-mimpinya hanya sebuah khayalan dan halusinasi. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil langkah pertama. Semisal kalian memiliki mimpi untuk keluar negeri, ambil langkah pertama untuk bisa mencapai itu. Kemudian apabila sekarang kalian masih di semester 5, 6, ataupun bahkan di semester akhir, langkah-langkah kalian sudah terlewati, maka dari itu selesaikan, tuntaskan. Dan jangan pernah merasa sedih di saat kalian gagal. Karena sebenarnya gagal itu tidak ada. Yang ada adalah proses untuk menuju berhasil. Dan jangan sampai kalian banyak sedih terhadap kesalahan yang kalian lakukan. Anggap saja sebuah kesalahan itu sebagai bahan pembelajaran. Dan jadikan pembelajaran itu langkah tegas kalian untuk menuju kesuksesan. Maka dari itu teman-temanku di Formasi, you are someone
Who yang sudah dipilih negara untuk menikmati dana dari hasil pajak masyarakat. Jangan sampai kalian membuang-buang itu dengan hal-hal yang kurang berguna. Aku yakin kalian tidak melakukan itu. Tapi yang aku mohon, gunakan itu sebagai privilege kalian untuk melakukan hal yang lebih di antara teman-teman yang lain. Dan aku percaya kalian pasti bisa. I believe you can do it, guys. That's all. Oke, terima kasih Mas Panji. Masya Allah, luar biasa sekali ya podcast kali ini dibarengi sama Mas Panji. Dan teman-teman semuanya, karena ini udah mau azan maghrib ya, kali ini aduh nggak kerasa banget sih ya, Dila harus pamit undur diri. Dan terima kasih juga buat Mas Panji yang sudah mau sharing bareng dengan kita dan memberikan ya pengalaman-pengalamannya tentang di Turki tadi. Luar biasa banget, bikin Dila jadi berimajinasi juga tadi. You will have a chance. Kamu pasti punya kesempatan untuk lebih lagi. Ya, amin dan untuk teman-teman semuanya pastinya. Absolutely. Oke, be yourself ya, seperti kata Mas Panji tadi. Dan Dila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast episode 2, Sharing, Inspiring, and Living.